Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Dr. Muhammad Zahri MPD. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sahabat pendidikan, di kesempatan pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Muhammad Zahri terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan tema serentak wujudkan inovasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Baik Pak Zahri, di peringatan Hari Guru pada tahun ini, pemerintah mengambil tema inovasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kita masih masih dalam lingkup Merdeka Belajar yang sejak tahun 2019 pada tanggal 11 Desember itu mulai dicanangkan. Mungkin awal kita bagaimana tanggapan Pak Zahri terkait dengan Merdeka Belajar itu sendiri? Ya, kalau saya melihat tentang konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya kan sejak dulu bahwa setiap individu itu memang diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. Hanya pada periode ini konsep dasar ini lalu dikuatkan dengan sebuah klause kalimat yang kita sebut dan kita kenal dengan Merdeka Belajar. Karena pada prinsipnya belajar itu memang mengembangkan potensi setiap anak, ya, setiap individu untuk tumbuh menjadi lebih baik, terjadi perubahan baik dari aspek pengetahuan, dari aspek keterampilan dan dari sikap. Untuk itu kalau pada tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini Mas Menteri lalu menetapkan tentang konsep Merdeka Belajar, saya lihat ini adalah suatu penguatan, ya, dari seharusnya yang memang ada dalam proses pembelajaran sejak dulu hingga kini, gitu. Baik, titik perbedaan mungkin kaitannya dengan inovasi, Pak Zahri, ya, dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya itu seperti apa ya Pak Zahri? Terkait dengan inovasi mungkin. Memang pendekatan inovasi ini sebenarnya kalau kita lihat kan bisa saja inovasi itu berbasis individu, bahwa setiap orang, setiap siswa, setiap sosok manusia bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari hasil dan proses inovasinya. Apa kaitannya dengan Merdeka Belajar? Memang seseorang kalau ingin melakukan inovasi itu kan tidak hanya membutuhkan ide, gagasan, tetapi juga membutuhkan ruang. Lebih luas lagi membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesempatan. Nah, disinilah lalu bertemunya kebijakan Merdeka Belajar dengan proses inovasi. Karena kalau inovasi itu terlalu dibatasi, terlalu banyak ketentuan-ketentuan yang membatasi ruang gerak, membatasi cara dia berpikir, membatasi dia untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu yang baru, maka tentunya ruang inovasi akan relatif terbatas. Untuk itu, inovasi membutuhkan ruang kebebasan di dalam melakukan upaya-upaya agar dia bisa menemukan konsep-konsep baru, teori-teori baru, mungkin praktek-praktek pembelajaran yang baru, termasuk kalau dibawa dalam realitas kehidupan yang lebih luas, tentu menghasilkan karya-karya baru untuk disumbangkan, dikontribusikan kepada pembangunan Indonesia ke depan. Begitu. Baik, berarti boleh saya katakan apakah memang kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini itu sudah membuka ruang inovasi itu, atau seberapa jauh sebenarnya inovasi yang ingin diharapkan oleh pemerintah atau Kemendikbud saat ini? Ya, kalau dilihat dari si spirit, kemauannya, kebijakannya, memang ruang inovasi ini sudah dibuka. Sekarang kembali kepada iklim, ekosistem pribadi, perilaku dan kebiasaan pribadi yang dalam beberapa tahun memang kita ini berada dalam situasi di mana proses pendidikan itu cenderung seragam, cenderung mengikuti juklak, juknis yang detail. Dan kebiasaan itu, iklim dan ekosistem itu telah membentuk perilaku kita itu sering menunggu petunjuk, sering menunggu juknis yang detail, sering menunggu contoh, dan hal-hal seperti ini tentunya bukan keterampilan, bukan tradisi budaya yang akan membangun inovasi dengan baik.
Nah, untuk itu sekarang ketika kebijakannya sudah dibuka, kesempatannya sudah diberikan, sekarang tinggal bagaimana kementerian, tentunya lembaga pendidikan, para pengamat, para praktisi, para pemerhati bidang pendidikan mendorong kawan-kawan kita, mendorong murid-murid kita untuk melakukan inovasi, untuk bisa mencoba melakukan sesuatu yang baru, tidak perlu takut, tidak perlu tabu ya. Kalau misalnya lalu mencoba belum berhasil, ya dicoba lagi. Kalau mencoba berhasil tapi belum bagus, ya diperbaiki lagi. Inilah yang nanti yang akan menghasilkan inovasi-inovasi. Jadi tidak secara otomatis ketika inovasi itu dibuka, ketika kemerdekaan dan kesempatan ini dibuka, maka ruang inovasi akan tumbuh subur. Tetapi tentunya ini akan lebih baik. Nah, akan berbeda kepada kawan-kawan, para guru, para siswa yang sebelum keran ini dibuka pun sudah terbiasa melakukan inovasi-inovasi. Maka dengan kesempatan ini mereka akan bergerak lebih cepat dan saya yakin produktivitas dalam hal inovasinya akan lebih banyak. Gitu. Baik, luar biasa. Tadi sudah menyinggung terkait dengan praktisi begitu ya, apalagi di peringatan Hari Guru ini ya, Pak Zahri ya. Kira-kira wujud inovasi yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh guru itu terutamanya di sisi mana dan seperti apa mungkin gambarannya? Ya, kita kembali saja kepada tujuan atau ruang lingkup dan ranah konsep pendidikan itu, bahwa pendidikan ini kan pada dasarnya satu upaya secara sadar untuk mencoba mengembangkan, membantu peserta didik akan terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilakunya dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitu. Nah, inovasi yang harus dilakukan tentunya harus relevan dan tetap terkait dengan perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Untuk bisa merubah capaian-capaian itu, maka tentunya kita harus merubah prosesnya, berarti ya prosesnya. Artinya kalau kita ingin menghasilkan siswa-siswa yang pengetahuannya inovatif, maka proses ketika kita mengajar, kalau di sekolah dosen memberikan kuliah tentunya harus melakukan inovasi dalam proses pembelajaran atau perkuliahan itu. Agar apa? Agar siswa atau mahasiswa terstimulasi dengan perilaku dan kebiasaan untuk melakukan inovasi. Nah, perlu kita sadari bahwa melakukan inovasi ini kan tidak selamanya sesuatu yang tampaknya besar begitu ya, tetapi bisa jadi sesuatu yang tampaknya sederhana tetapi sebenarnya itu suatu inovasi. Contoh misalnya, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu pemerintah kementerian menetapkan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu harus berdasarkan kepada kemampuan awal, ya kemampuan awal yang kita kenal dengan teaching at the right level, bahwa anak akan belajar sesuai dengan capaian awalnya. Lalu seorang guru kalau ingin mengajar harus melakukan pemetaan awal misalnya ya. Lalu ada seorang guru yang melakukan pemetaan gaya belajar visual, auditory dan kinestetik misalnya. Lalu dulu seorang guru biasa mengatakan di kelas, anak-anak mari kita perhatikan. Itu kan berarti kalau diperhatikan cocoknya untuk anak visual. Lalu dia berinovasi misalnya di sekarang. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan, ayo kita dengarkan, coba kita rasakan. Ya, 3 kata, tapi itu satu inovasi. Ya, mungkin memang inovasi ini belum menghasilkan sesuatu yang besar, ya, tetapi proses inovasi ini kalau setiap seorang guru atau setiap pendidik, setiap dosen yang mengajar itu terus melakukan inovasi dari waktu ke waktu, ditambah, diperkaya, diperluas, diperbanyak begitu, nanti pada akhirnya budaya inovasi itu akan menjadi kultur, ya, akan menjadi iklim, dan itulah nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar. Saya yakin begitu. Baik. Terkait dengan perubahan-perubahan itu, inovasi-inovasi itu, apakah dari pemerintah atau Kemendikbud sendiri sudah melakukan langkah-langkah untuk persiapan untuk mencetak guru-guru yang siap melakukan inovasi itu? Atau mungkin barangkali kalau guru-guru sekarang itu adalah guru-guru cetakan lama, guru-guru yang dihasilkan oleh pendidikan lama, bagaimana juga dengan pendidikan-pendidikan yang baru ini juga gitu? Ya, memang kalau kita bicara tentang guru, kan ada guru yang lahir dan dididik di masa lalu, ya, ada guru yang lahir dan dididik di masa belakangan ini gitu ya.
sekarang ada guru yang sedang dididik ya dalam masa proses pendidikan. Setidaknya yang pertama kementerian sudah memberikan kebijakan atau membuka kebijakan kepada calon guru yang sekarang sedang dididik di perguruan tinggi ya dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga mereka banyak melakukan aktivitas di luar prodinya, di luar kampusnya, bahkan diberi kesempatan sampai 3 semester ya mereka melakukan itu. Itu salah satu upaya konkret tentang masa depan ya. Yang kedua, bagi teman-teman guru yang sudah ada saat ini, yang sudah terdidik di masa lalu, mereka diberikan kesempatan melalui proses pelatihan-pelatihan yang dikembangkan oleh kementerian dengan konsep-konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Misalnya sekarang bahwa seorang guru diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar misalnya. Di situ disediakan praktik-praktik baik dari guru-guru di seluruh Indonesia dan setiap guru bisa belajar sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin dikuatkan, dan ini tentunya diharapkan bukan hanya kompetensi dia menaik tetapi kebiasaan dia untuk terus belajar secara mandiri tumbuh. Ya, kalau di dokumen kementerian itu dikatakan bahwa kita ingin menghasilkan pembelajar manusia yang pembelajar sepanjang hayat. Saya pikir itu tidak hanya pada siswa tapi guru pun juga harus belajar. Tentu saja sekali lagi memang iklim dan budaya belajar ini terus perlu distimulasi, perlu terus dikendalikan, perlu terus dikondisikan ya, diciptakan iklim di mana proses belajar ini tidak hanya pada murid juga pada guru harus dikembangkan. Saya yakin tema Hari Pendidikan, Hari Guru ya tahun 2022 yang mengambil fokus utama tentang inovasi untuk dari semua ini juga punya hakikat, punya tujuan yang terkait dengan bagaimana setiap guru juga punya budaya untuk terus belajar. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Zahri untuk bincang hari ini. Sama-sama. Sahabat pendidikan sekalian, kami tegaskan kembali bahwa di STKIP Al-Hikmah Surabaya kami berfokus untuk mencetak atau mendidik guru-guru yang siap mengajar untuk siswa-siswa masa depan. Terkait dengan Merdeka Belajar di STKIP Al-Hikmah membuka ruang lebar untuk berinovasi, baik itu bagi dosen maupun bagi siswa atau mahasiswa untuk bisa belajar di berbagai tempat atau berbagai hal gitu. Sehingga itu akan menjadi nilai atau bentuk kesungguhan kami di STKIP Al-Hikmah Surabaya untuk mendidik guru-guru yang unggul. Demikian untuk podcast pada hari ini. Selamat Hari Guru bagi guru-guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih bagi para guru yang telah mendidik siswa-siswa di seluruh Indonesia yang akan menjadi penerus dari bangsa ini. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Zahri. Kita jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.